もっと素敵な景色も知ってるわ。やっぱ、そうだった。でも Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kembali kami akan melanjutkan alur cerita One Piece part ke-21 kali ini. Yang mana pada part sebelumnya cerita berakhir masih dengan situasi peperangan antara Kaido dengan para generasi bajak laut terburuk. Di mana Luffy akan melakukan sebuah trik yang menarik yang telah direncanakan sebelumnya yang diharapkan bisa menjatuhkan Kaido kali ini. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni part 21 versi Efek Anime. 意外とやるじゃん、お前。Cerita berlanjut ketika para bajak laut topi jerami tengah berlayar di lautan. Mereka tengah mendengarkan New Genesis di Tondail. Jinbei saat itu tidak mengenalnya, namun Usopp kemudian memberitahunya bahwa itu adalah alat yang sangat terkenal di seluruh dunia. Brook yang juga sedang mendengarkan melodi itu mengatakan jika dia merasa saat itu jantungnya tengah berdebar dengan sangat kuat. Dan kita juga bisa melihat saat ini Uta tengah berdiri melamun menatap ke arah laut mengingat masa-masa kecilnya. Dan itu adalah kenangan 12 tahun yang lalu, yakni ketika Luffy tengah melewati desa Fushia saat tengah berlatih pukulannya. Kala itu ia mendorong Whoop Slide ke belakang serta menjatuhkan sebuah toko buah. Wali kota lalu menyuruhnya pergi membantu penduduk desa lainnya. Namun Luffy saat itu menolak. Penjaga toko buah itu kemudian memberikan Luffy sekantong buah. Lalu Luffy pergi ke gunung. Di sana Luffy bertemu dengan seekor monyet. Mereka lalu terlibat pertarungan yang dimenangkan oleh Luffy. Dan karena malu, monyet itu berniat untuk pergi. Namun Luffy menawarinya buah yang dia bawa tadi. Dan akhirnya mereka makan buah itu bersama-sama. Setelah itu Luffy mengalami hal sial lainnya, yakni ketika dia dikejar-kejar oleh babi hutan hingga dirinya jatuh dari tebing ke laut. Namun saat itu Garp datang tepat waktu lalu mengeluarkan Luffy dari dalam air. Garp menceramahi Luffy tentang tenggelam di laut. Dia mengatakan jika Luffy tidak akan bisa menjadi marinir jika dia tidak bisa berenang. Dan di tempat lain saat ini bajak laut rambut merah tengah berlayar bersama Uta muda di atas kapal. Shanks terlihat memberikan Uta beberapa perhiasan dari peti harta karunnya. Lalu Uta pun memakai perhiasan itu. Dia bersiap untuk menyiapkan sebuah lagu dan menghibur semua anggota bajak laut lainnya yang telah berkumpul. Namun saat itu Shanks tidak melihatnya. Dia lalu melihat ke arah Shanks dan memperhatikan sesuatu, yaitu dia melihat Shanks tengah memperhatikan sebuah peti yang berisikan buah. Namun Shanks menolak memberikan buah tersebut kepada Uta sekalipun Uta adalah putrinya. Uta mengatakan jika Shanks sangat pelit. Lalu Shanks menyangkalnya dan malah menuju ke kerajaan gua. Shanks berkata jika itu adalah tempat di mana dia dan kru bajak lautnya akan singgah dan tinggal untuk sementara waktu di sana. Dan tak selang berapa lama Shanks dan anggotanya sudah mendarat di pulau itu. Mereka saat ini sedang duduk di sebuah bar pesta. Kemudian Luffy menghampiri mereka dan mengatakan jika dia ingin menjadi bajak laut. Shanks menegur Luffy, namun Luffy memaksa untuk mengikuti audisi agar bisa menjadi salah satu kru bajak lautnya. Mereka melakukan sebuah permainan, namun Shanks curang dalam permainan tersebut. Lalu dia mengatakan jika Luffy telah gagal dan tidak bisa menjadi krunya. Luffy tidak terima dengan keputusan itu. Ia lalu melakukan trik curang yang sama dengan Shanks. Dia menyembunyikan koin di dalam mulutnya seperti halnya yang dilakukan oleh Shanks tadi lalu menelannya. Tiba-tiba Uta masuk dalam bar lalu mendekati mereka berdua. Kemudian dia memberitahu Luffy supaya dia tidak terlalu dekat dengan Shanks yang menurutnya berpakaian sangat norak. Uta lalu mengatakan jika dia adalah seorang diva sekaligus musisi dari bajak laut rambut merah dengan rasa sangat percaya diri. Terlihat para kru membersihkan bar dan hanya menyisakan satu meja dengan sorot lampu di tengahnya. Uta lalu menyanyikan Where the Wind Blows. Luffy yang mendengarkan lagu itu pun terkesan dan mengatakan jika dia juga bisa bernyanyi. Luffy kemudian mulai bernyanyi, dan tentu saja hal itu sangat mengganggu Uta. Uta lalu menangis dan mengadu kepada Shanks yang saat itu menyuruh mereka untuk berteman karena mereka seumuran. Lalu Shanks meminta kepada Luffy untuk menunjukkan daerah sekitar desa Fushia bersama dengan anak-anak lainnya menuju gunung.
Luffy dan Uta terlibat perkelahian. Mereka saat ini bersaing untuk menentukan siapa pemenang lomba memanjat tebing. Baik Luffy dan Uta ternyata sampai dalam waktu yang bersamaan. Lalu mereka saling memuji kemampuan satu sama lain. Uta merasa jengkel sekaligus tersaingi dengan semua bakat Luffy, sehingga dia merasa saat ini tengah melakukan kompetisi dengan orang yang lebih muda dari dirinya 2 tahun itu. Keduanya lalu terlibat dalam kompetisi lainnya yang lebih sering dimenangkan oleh Uta, dan kini keduanya sudah berada di sebuah kincir angin terbengkalai. Rupanya mereka masih belum selesai meributkan beberapa hal, termasuk saat ini adalah tentang kelebihan dan kekurangan Shanks. Mereka berdua lalu naik ke atas dan menyaksikan pemandangan kota yang memukau. Uta mengatakan jika dia pernah melihat pemandangan yang jauh lebih indah di laut. もっと素敵な景色も知ってるわ。 やっぱ Dan cerita kemudian kembali ke masa sekarang, di mana Uta yang saat ini masih berdiri termenung mengatakan jika dia kelak akan mewujudkan impiannya dan akan terus melihat ke lautan yang luas. Uta kembali menemui Shanks di bar. Dia mengeluhkan tentang metode latihan yang dilakukan oleh Luffy. Makino lalu meninggalkan mereka. Uta kesal. Kemudian dia menjawab apa yang dilakukan olehnya adalah semata-mata untuk menghentikan Luffy agar tidak terus mengganggu Shanks. Tiba-tiba Luffy masuk ke bar, dan seperti biasanya dia meminta kepada Shanks agar mengizinkannya menjadi kru bajak lautnya. Tentu saja Shanks dengan cepat menolaknya dan Luffy pun mulai mengamuk. Uta lalu mengajak Luffy keluar dari bar dan membawanya untuk berlatih di laut. Dan begitu mereka pergi, Shanks mengisyaratkan kepada Makino jika dia akan segera pergi dari desa ini, dan mungkin akan segera kembali. Uta dan Luffy tengah menduyung tong mereka untuk berlomba menuju ke sebuah batu. Namun tiba-tiba mereka menyadari ada sesuatu di sana. Dan Luffy mengatakan jika itu adalah penguasa pantai. Mereka berusaha secepat mungkin untuk sampai di daratan. Mereka baru sadar jika yang mereka lihat adalah monster laut di daerah itu. Uta bersikeras jika Shanks pasti bisa mengalahkan makhluk itu dengan sangat mudah. Keduanya kini mulai bercerita mengenai bajak laut, dan lalu menceritakan tentang apa tujuan mereka masing-masing. シャンクスの船に乗って海賊になってたら Sementara itu kini semua kru bajak laut Shanks tengah bersiap untuk meninggalkan pulau. Shanks terlihat tengah membawa Luffy turun dari kapal setelah beberapa saat lalu, Uta menemukannya tengah bersembunyi di dalam kapal. Luffy bersumpah jika kelak dia akan naik ke kapal itu lagi, hingga akhirnya bajak laut Shanks kembali. くれよ。あれなんだよみんな元気ねえな。 Luffy berniat untuk menyambut kedatangan mereka, namun semua orang di sana terlihat menolak mengakuinya. Kemudian Luffy mencoba bertanya kepada Uta tentang apa yang sedang terjadi. Lalu Luffy bertemu dengan Shanks dan Shanks berkata jika Uta meninggalkan kapal untuk menjadi penyanyi. Luffy terkejut mendengar hal itu. Dia seolah tidak mempercayainya, karena dia yakin Uta tidak akan pernah meninggalkan Shanks dan yakin jika sesuatu pasti sedang terjadi. Namun Shanks terlihat tidak mau menanggapinya, dan Luffy lalu berlari sambil menangis. Lalu tak lama kemudian berita mengenai kehancuran Elgia tersebar ke seluruh dunia. Pasalnya berdasarkan informasi tingkat kematian di sana hampir 100%. Shanks juga disebut-sebut ikut bertanggung jawab dengan kejadian itu. Garp mengatakan kepada Sengoku jika kehancuran itu ada kaitannya dengan Tot Musica, yang mereka yakini erat kaitannya dengan Shanks. Mereka percaya jika Roger akan sangat kecewa jika dia mengetahui tentang hal ini. Di sisi lain, Luffy terlihat tengah berlari ke gunung dan tengah mengingat kembali masa lalunya bersama dengan Uta. Sialnya Luffy diserang oleh bandit gunung yang terus-menerus memukulinya hingga matahari akan terbenam. Beruntungnya Backman menemukannya dan menyelamatkan Luffy serta membawanya kembali ke desa. その子は返してもらうぞ。なんてなってめえ。そうだな。 Besoknya Luffy lagi-lagi menemui Shanks. Ia masuk ke dalam bar dan meminta untuk bergabung menjadi kru bajak laut Shanks. Namun lagi-lagi Shanks dengan cepat menolaknya. Luffy lalu duduk bersama dengan Shanks dan memberitahu pria itu jika dia tidak akan bertanya apa yang terjadi dengan Uta, karena Luffy sadar itu adalah urusan dia dengan Uta. シャンクスと歌の問題だからな。大人みてえなこと言いやが Sementara di tempat lainnya yakni Marijoa, terlihat 5 tetua di sana tengah mendiskusikan tentang Shanks. Dan cerita kemudian kembali ke masa sekarang, di mana Usopp memberitahu Luffy jika Uta akan mengadakan sebuah pertunjukan langsung. Lalu Nami juga mengatakan jika itu adalah pertunjukan pertamanya. Luffy lalu memutuskan untuk pergi, dan mereka semua sepakat untuk pergi menuju Elegia.
Akankah kali ini Luffy berhasil bertemu dengan Uta? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Kami akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.